Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabatku yang beriman. Terima kasih ya telah berkunjung di Usria Channel. Semoga kalian semua senantiasa diberi kesehatan dan diberikan keberkahan di setiap rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sudah menyiapkan kisah wahai sahabatku. Tentunya kisah yang penuh dengan hikmah. Kisah kali ini adalah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam berburu. Mari kita mulai kisah penggeli hati ini. Disimak ya sahabatku. Abu Nawas adalah pujangga Arab. Abu Nawas merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik, penyair ulung sekaligus tokoh sufi. Abu Nawas mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Abu Nawas hidup pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Pada suatu hari yang cerah, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid dan para pengawal kerajaannya berangkat berburu. Abu Nawas dan salah seorang menteri kerajaan juga ikut dalam rombongan berburu itu. Hubungan Abu Nawas dengan menteri itu kurang akrab, bahkan bisa dibilang sedikit musuhan. Soalnya menteri itu sering iri terhadap kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja. Ya, seperti itulah sifat iblis yang selalu menghasut antar teman, sahabat, bahkan saudara untuk saling bermusuhan. Iblis akan menanamkan rasa iri hati atau kecemburuan agar terjadi perpecahan atau permusuhan di antara manusia. Seperti halnya dalam kisah Abu Nawas ini, si menteri telah terpengaruh oleh hasutan iblis untuk iri hati kepada Abu Nawas. Abu Nawas menyebut si menteri itu dengan nama Abu Jahil. Iya, Abu Jahil, yang hampir mirip dengan Abu Jahal di zaman Nabi SAW. Si Abu Jahil ini tiba-tiba melontarkan ide kepada Baginda Raja. Abu Jahil mengusulkan kepada Baginda Raja agar acara berburu ini menjadi seru. Bagaimana bila diadakan semacam lomba? Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan hadiah sepundi emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan lamanya, tutur Abu Jahil kepada Baginda Raja sembari matanya melirik Abu Nawas. Si cerdik Abu Nawas itu pun merespon usulan dan lirikan si Abu Jahil dengan hanya melengos saja. Tapi Baginda Raja rupanya tertarik dengan ide sang menteri atau si Abu Jahil itu. Lomba yang melibatkan Abu Nawas pastinya menarik dan sangat menghibur, pikir Baginda Raja. Lagi pula Baginda Raja ingin juga menguji kedua orang penting di istana kerajaan itu. Langsung saja Baginda Raja meminta Abu Nawas mendekat kepadanya. Baginda Raja menjelaskan panjang lebar terkait aturan lomba tersebut. Pada mulanya Abu Nawas enggan menanggapi tantangan menteri itu atau tantangan si Abu Jahil. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bakal masuk jebakan si Abu Jahil. Tapi Baginda Raja tetap memaksanya, sehingga Abu Nawas tak mampu lagi untuk menolaknya. Abu Nawas menyadari Abu Jahil adalah pejabat istana kerajaan yang benci sekali dengan keberadaannya. Abu Jahil pasti akan mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Akhirnya Abu Nawas pun berpikir keras untuk bisa mengalahkan si Abu Jahil. Baik Baginda, siapa takut? Jawab Abu Nawas dengan senyum yang tiba-tiba mereka. Melihat adegan itu, si Abu Jahil menjadi penasaran dibuatnya. Si Abu Jahil berpikir, mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkanku, umam Abu Jahil dalam hati. Akhirnya
Baginda Raja mengumumkan lomba yang sudah pasti seru itu kepada khalayak ramai. Rakyat pun berbondong-bondong untuk menyaksikan pertandingan antara Abu Jahil dengan Abu Nawas itu. Mereka yang menang adalah yang paling banyak mendapatkan hewan buruan. Trompet adu ketangkasan pun ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, si cerdik Abu Nawas justru sebaliknya. Abu Nawas tidak naik kuda, melainkan menaiki keledai. Itu pun Abu Nawas tersenyum tenang sambil melambaikan tangannya kepada yang menonton di atas keledainya yang hanya berjalan santai. Para penonton pun berteriak-teriak menyemangati. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki gerbang istana. Abu Jahil mendapat sambutan yang meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil serat dengan puluhan hewan yang mati terpana. Dengan tersenyum bangga, menteri yang iri hati kepada Abu Nawas itu dengan sombongnya memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. Aku Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihatlah binatang buruanku, banyak bukan? Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkanku? Teriaknya dengan lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tak lama kemudian muncullah keledai Abu Nawas. Semua orang meneriakinya dan menertawakannya karena keledai tunggangannya Abu Nawas itu tidak membawa seekor hewan buruan satupun. Dari atas keledai Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum sambil melambai-lambaikan tangannya kepada penonton. Abu Nawas tetap memasang senyum tiada henti. Kemudian raja menyuruh 2 orang mengawalnya untuk segera menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan oleh kedua pesertanya itu. Kesempatan pertama, pengawal menghitung jumlah hewan buruan yang didapatkan oleh Abu Jahil. Kelinci 1, 2, 3 hingga sampai 51 ekor kelinci. Lalu ditambah 7 ekor rusa dan 3 ekor babi hutan. Total semuanya hewan buruan Abu Jahil yaitu mendapatkan 60 hewan buruan. Kata pengawal yang ditugaskan untuk menghitung hewan buruan. Dengan suara keras, Abu Jahil berkata, "Kalau begitu, akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun," teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, aku membawa ribuan hewan buruan, jadi jelaslah aku pemenangnya. Dan engkau, wahai Abu Jahil, silakan memandikan kuda-kuda istana, karena menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap. Yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang sudah diisi dengan ribuan semut merah. Kalau tidak percaya, coba dihitung pengawal. Pengawal yang ditugaskan untuk menghitung hewan buruan oleh Baginda Raja mencoba untuk menghitung semut merah yang ditangkap oleh Abu Nawas. 1, 2, 3, 100, 200, 1000. Waduh, jumlahnya sangat banyak, Baginda. Kami tak sanggup untuk menghitungnya, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut hasil buruan Abu Nawas itu. Melihat kenyataan itu, tiba-tiba saja Abu Jahil jatuh pingsan. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal. Sang pemenang pun akhirnya mendapatkan hadiah emas. Abu Nawas kok dilawan? Hahaha. Rasakanlah Abu Jahil. Selamat untuk bersenang-senang dalam menerima hukuman memandikan kuda di istana kerajaan selama 1 bulan lamanya. Kasihan sekali Abu Jahil. Wallahu alam bissawab.
Bagaimana sahabatku? Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya ya dari kisah ini. Pada intinya, hindarilah perasaan iri hati kepada siapapun, karena perasaan iri itu akan menyiksa diri sendiri. Gantilah rasa iri hati dengan rasa syukur, wahai sahabatku. Bila kita melihat teman kita mendapatkan nikmat, untuk apa kita iri? Gak ada untungnya, wahai sahabatku. Di saat teman kita mendapatkan nikmat, ya kita juga harus ikut senang. Ucapkanlah selamat kepada temanmu dan berdoalah agar kamu bisa diberikan kenikmatan juga seperti temanmu itu. Oke sahabatku, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Yang benar datangnya dari Allah SWT. Keliru, salah atau khilaf itu datangnya dari diri saya pribadi yang sebagai manusia biasa, wahai sahabatku. Sampai ketemu lagi ya di kisah-kisah inspiratif yang penuh dengan hikmah selanjutnya. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Mari kita sama-sama sebarkan kebaikan di seluruh dunia. Oke sahabatku, tetap semangat, semoga bermanfaat, dan jangan lupa bersolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.